Saya pernah berpikir bahwa darah adalah ikatan abadi, bahwa ayah saya adalah pilar yang tak tergoyahkan dalam hidup saya, sampai hasil tes DNA itu menghancurkan segalanya. "Kamu bukan anakku," kata ayah dengan suara dingin, mata yang biasanya penuh kehangatan kini penuh kebencian, membuat dada saya sesak seperti ditusuk pisau. Sebagai seorang gay yang telah menyembunyikan identitas saya bertahun-tahun di tengah masyarakat Indonesia yang konservatif, saya merasa dunia runtuh, tapi justru dari puing-puing itu, saya mulai melihat warisan yang lebih besar daripada darah. Cinta yang tak bersyarat. Saya lahir dan besar di Jakarta, kota yang ramai dengan hiruk-pikuk becak dan aroma sate kaki lima. Ayah saya, seorang pengusaha sukses di bidang tekstil, selalu menjadi teladan bagi saya. Namanya Bapak Haryanto, pria tegas dengan kumis tebal yang sering bercerita tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol. Ibu saya, seorang guru sekolah dasar, meninggal saat saya berusia 10 tahun karena kanker. Sejak itu, ayah menjadi satu-satunya orang tua saya, meski ia sering sibuk dengan pekerjaan. Saya, yang bernama Arye, tumbuh sebagai anak tunggal yang patuh, belajar keras di sekolah, dan membantu di pabrik ayah pada akhir pekan. Tapi di balik kepatuhan itu ada rahasia yang menggerogoti jiwa saya. Sejak remaja, saya sadar bahwa saya tertarik pada pria. Di sekolah, saya diam-diam mengagumi teman sekelas bernama Rian, dengan senyumnya yang cerah dan tubuh atletis dari bermain sepak bola. Saya tak pernah berani mengungkapkannya, takut dicap sebagai penyimpang di negeri yang mayoritas Muslim ini. Indonesia, dengan budayanya yang kental nilai keluarga dan agama, membuat saya merasa seperti hidup dalam sangkar. Saya sering berdoa di masjid, memohon agar perasaan ini hilang, tapi semakin saya tekan, semakin kuat ia bangkit. Suatu hari, saat saya berusia 25 tahun, ayah memanggil saya ke ruang kerjanya. Ia duduk di belakang meja kayu jati, wajahnya serius. "Arye, kita perlu bicara tentang warisan keluarga," katanya. Saya pikir ia akan membahas bisnis, tapi ia menyerahkan amplop berisi hasil tes DNA. "Ini dari rumah sakit. Aku curiga sejak lama, karena kamu tak mirip denganku atau ibumu." Hati saya berdegup kencang. Tes itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya, menggunakan sampel rambut saya. Hasilnya, tidak ada kecocokan genetik. Saya bukan anak biologisnya. Dunia berputar. Saya merasa seperti tanah longsor di lereng Gunung Merapi, menghancurkan segalanya. "Bagaimana bisa, Pak?" tanya saya dengan suara gemetar. Ayah menjelaskan bahwa ibu pernah mengaku berselingkuh sebelum menikah, tapi ia memakannya dan menerima saya sebagai anaknya. Kini, dengan bisnis yang goyah karena pandemi, ia ingin memastikan warisan jatuh ke tangan yang benar. "Kamu tetap bisa tinggal di sini, tapi saham perusahaan akan kuberikan pada sepupu kamu," katanya tanpa ekspresi. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Mengapa Tuhan begitu kejam? Saya bukan hanya gay yang tersembunyi, tapi juga anak haram. Pikiran gelap menyelimuti, apakah saya pantas hidup? Saya ingat masa kecil, saat ayah mengajari saya mengendarai sepeda di taman kota, atau saat ia bangga ketika saya lulus kuliah dengan nilai cum laude. Semua itu palsu. Saya merasa dikhianati bukan hanya oleh ayah, tapi oleh takdir itself. Keesokan harinya, saya pergi ke Bandung untuk menenangkan diri. Di sana, di sebuah kai kecil di Dago, saya bertemu dengan dia, seorang pria bernama Dimas. Ia adalah seniman lukis, dengan rambut gondrong dan mata yang penuh mimpi. Kami bertemu secara kebetulan, saya menumpahkan kopi ke lukisannya, dan dari sana obrolan mengalir. Dimas berasal dari Yogyakarta, pindah ke Bandung untuk mengejar karir seni. Ia terbuka tentang orientasi seksualnya, meski dengan hati-hati di masyarakat yang masih homofobik. "Aku tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang," katanya saat kami berjalan di hutan pinus. Saya menceritakan sedikit tentang masalah keluarga saya, tanpa detail tes DNA. Dimas mendengarkan dengan sabar, tangannya menyentuh bahu saya lembut.
Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan sebagai beban. Kami bertukar nomor, dan dari sana, pertemuan demi pertemuan membuat hati saya berbunga. Tapi konflik mulai muncul. Ayah menelepon meminta saya kembali ke Jakarta. Bisnis butuh kamu, katanya, tapi saya tahu ia hanya ingin mengawasi. Saya ragu di Bandung dengan Dimas, saya merasa bebas. Kami sering berjalan di malam hari, berbagi cerita tentang mimpi. Dimas bercerita tentang perjuangannya sebagai gai di keluarga tradisional Jawa, bagaimana ia diusir dari rumah tapi bangkit dengan seni. Cinta bukan tentang darah, Arye. Ini tentang pilihan, katanya suatu malam saat kami duduk di tepi sungai. Saya mulai jatuh cinta. Tapi rasa bersalah menyiksa. Bagaimana saya bisa bahagia sementara ayah menderita? Saya kembali ke Jakarta, tapi hati saya tertinggal di Bandung. Ayah semakin dingin, ia sering marah tanpa sebab, mungkin karena bisnis yang merosot. Saya bekerja keras di pabrik, tapi pikiran saya melayang ke Dimas. Kami chatting setiap hari, saling mengirim foto lukisan dan cerita harian. Suatu hari, sepupu saya, Andi, datang. Ia adalah anak dari adik ayah, pria ambisius yang selalu iri pada posisi saya. Ayah bilang kamu bukan keluarga asli, katanya dengan senyum sinis. Saya marah, tapi tak bisa membantah. Konflik memuncak saat ayah mengumumkan di rapat keluarga bahwa Andi akan mengambil alih. Saya merasa seperti ditampar. Pak, aku telah bekerja keras untuk ini, protes saya. Ayah hanya diam, mata penuh penyesalan tapi tegas. Malam itu, saya hubungi Dimas. Aku butuh kamu, kata saya. Ia datang ke Jakarta dan kami bertemu di sebuah hotel kecil. Bukan untuk apa-apa yang tak pantas, hanya untuk berbicara. Dimas memeluk saya dan untuk pertama kalinya, saya merasa aman. Kamu lebih dari darah, Arye. Kamu adalah jiwa yang indah, bisiknya. Tapi di dalam, saya bergulat, apakah saya layak untuk cinta ini? Kembali ke Jakarta, saya merasa seperti burung yang sayapnya dipotong. Setiap hari di pabrik, saya melihat Andi berjalan angkuh, mengambil alih tugas saya. Ayah semakin menjauh, jarang bicara kecuali urusan bisnis. Saya sering duduk sendirian di kamar, mempertanyakan identitas saya. Siapa saya sebenarnya? Anak haram yang tak diinginkan, atau seorang gai yang mencoba bertahan di tengah badai masyarakat Indonesia? Dimas menjadi pelipur lara. Kami bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi di Jakarta Selatan. Ia sering datang dari Bandung membawa lukisan kecil sebagai hadiah. Ini untukmu, gambaran hatiku, katanya sambil tersenyum. Lukisannya penuh warna, menggambarkan dua pria berpegangan tangan di bawah pohon beringin, simbol kekuatan Jawa. Saya menyimpannya di laci, takut ayah menemukan. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu malam, saat saya chatting dengan Dimas, ayah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia melihat layar ponsel saya, pesan-pesan penuh kasih. Apa ini, bentaknya, wajah merah padam. Saya tergagap, tak bisa bohong lagi. Pak, aku. Aku gai, aku saya dengan suara pelan tapi tegas. Ayah mundur selangkah, seperti melihat hantu. Kamu bukan anakku. Dan sekarang ini, kamu menghancurkan nama keluarga. Pertengkaran itu hebat. Ayah berteriak tentang agama, tentang bagaimana Islam melarang hubungan sesama jenis. Saya menangis, membela diri, ini bukan pilihan, Pak. Ini diriku. Tapi ayah tak mendengar. Ia usir saya dari rumah malam itu juga, dengan hanya tas kecil. Saya pergi ke Bandung, ke apartemen Dimas. Ia menyambut saya dengan pelukan hangat. Kamu aman di sini, katanya. Tapi di dalam, saya hancur. Mengapa ayah begitu kejam? Apakah darah palsu membuatnya mudah membuang saya? Di Bandung hidup baru dimulai.
Dimas memperkenalkan saya pada komunitas seni underground di mana orang-orang seperti kami bisa bebas. Saya mulai belajar melukis, menuangkan emosi ke kanvas. Tapi mimpi buruk datang. Andi menelepon mengatakan ayah sakit. Kembalilah, mungkin ini kesempatan terakhir, katanya dengan nada licik. Saya ragu apakah ini jebakan. Dimas mendorong saya, pergilah, Ari. Makanlah demi hatimu sendiri. Saya kembali ke Jakarta. Ayah terbaring di rumah sakit, wajah pucat karena serangan jantung. Melihat saya, matanya berkaca-kaca. Arye, bisiknya. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kenapa Pak harus begitu, tanya saya. Ayah menceritakan masa lalunya, ia juga pernah merasakan ketertarikan sesama jenis saat muda, tapi ditekan oleh keluarga. Aku takut kamu alami yang sama, katanya. Pengakuan itu mengejutkan. Ternyata ayah bukan benci saya, tapi benci dirinya sendiri. Tapi pengkhianatan datang dari Andi. Saat ayah pulih, Andi memanipulasi dokumen, mengklaim seluruh bisnis. Ia bocorkan rahasia saya ke media sosial, membuat gosip menyebar. Anak haram dan gay, tak pantas warisi, tulisnya di Twitter. Saya menjadi korban bullying online, teman-teman lama menjauh. Dimas marah, ingin balas, tapi saya hentikan. Ini ujian kita, kata saya. Konflik memuncak saat ayah tahu tentang Andi. Ia marah besar, memanggil pengacara untuk merebut kembali bisnis. Tapi kesehatan ayah memburuk lagi. Saya merawatnya meski hati terluka. Di sela itu, Dimas datang membantu diam-diam, ayah melihat kami bersama, dan untuk pertama kalinya ia tak marah. Siapa dia, tanyanya. Saya perkenalkan Dimas sebagai teman, tapi ayah tahu. Jika dia membuatmu bahagia, itu cukup, katanya pelan. Tapi badai belum berakhir. Andi ancam akan publikasikan bukti Tesna Keper. Saya panik, tapi Dimas bilang, hadapi saja. Kebenaran akan menang. Saya mulai berpikir tentang warisan sejati. Bukan uang atau bisnis, tapi keberanian untuk hidup autentik. Di Indonesia, di mana masih tabu, saya merasa seperti pejuang. Malam-malam saya bergulat dengan pikiran, apakah saya bisa makan ayah? Apakah cinta Dimas cukup kuat? Saya ingat kata-kata ibu dulu, hati yang penuh cinta tak pernah kalah. Saya mulai menulis diari, menuangkan emosi, rasa sakit dikhianati, kegembiraan dicinta, ketakutan ditolak. Suatu hari, ayah memanggil saya. Arye, aku salah. Tesna itu tak berarti. Kamu anakku dalam hati. Air mata mengalir. Saya peluk ayah, merasakan ikatan yang lebih kuat dari darah. Tapi Andi tak berhenti. Ia datang ke rumah sakit, membawa dokumen palsu. Pertengkaran pecah, Andi tuduh saya memanipulasi ayah. Dimas muncul, membela saya. Cinta tak kenal darah atau jenis kelamin, katanya tegas. Ayah, dengan suara lemah, pecat Andi. Bisnis kembali ke tangan saya, tapi saya tolak. Berikan pada yang pantas, Pak. Aku ingin hidup bebas. Ayah tersenyum bangga. Tapi emosi semakin dalam. Saya merasa bersalah meninggalkan ayah. Dimas bilang kita bisa bersama, tapi keluarga tetap penting. Saya putuskan tinggal di Jakarta, mengelola bisnis sambil menjaga hubungan jarak jauh dengan Dimas. Tapi hati saya terbelah. Emosi semakin menggelora, seperti ombak di pantai Kuta yang tak henti menerjang. Setiap malam, saya terjaga, mempertanyakan pilihan saya. Ayah pulih perlahan, tapi hubungan kami rapuh. Ia mulai bertanya tentang Dimas, dengan nada hati-hati. Dia orang baik, tanyanya suatu sore di teras rumah. Saya mengangguk, hati berdegup. Ya, Pak. Dia membuat saya merasa utuh. Ayah diam lama, lalu sigap, bawa dia ke sini. Aku ingin kenal. Pertemuan itu penuh ketegangan. Dimas datang dengan buket bunga matahari, simbol harapan.
Ayah menyambutnya dingin, tapi saat mereka bicara tentang seni, es mencair. Dimas cerita tentang lukisannya yang terinspirasi budaya Indonesia, seperti wayang kulit yang menggambarkan perjuangan jiwa. Ayah tersenyum tipis. "Kamu mirip Arya muda," katanya. Malam itu kami makan bersama seperti keluarga. Tapi di dalam saya gelisah, apakah ini nyata atau hanya sandiwara? Pengkhianatan Andi semakin parah. Ia sebarkan rumor di kampung, membuat tetangga memandang saya aneh. Saya dapat pesan ancaman, pergi dari bisnis, atau rahasiamu akan tersebar luas. Saya takut, tapi Dimas bilang, kita lawan bersama. Kami cari bukti manipulasi Andi, menghubungi pengacara. Prosesnya melelahkan, membuat saya sering marah pada diri sendiri. Mengapa saya lahir begini? Mengapa tak bisa normal seperti orang lain? Di tengah itu, cinta kami tumbuh. Dimas pindah ke Jakarta, tinggal di apartemen kecil. Kami habiskan waktu berdua, berbagi mimpi. Somedai kita bisa hidup terbuka, katanya. Tapi realitas Indonesia keras, undang-undang tak lindungi LGBT, dan masyarakat sering diskriminasi. Saya ingat kasus teman yang diusir keluarga karena coming out. Konflik memuncak saat Andi datang ke pabrik dengan sekelompok preman. "Ini milikku sekarang," teriaknya. Saya hadapi dia, suara gemetar tapi tegas. "Ini warisan ayah, bukan milik pencuri." Perkelahian nyaris terjadi, tapi polisi datang. Andi ditangkap karena pemalsuan dokumen. "Ayah, dari rumah sakit, telepon, kamu menang, nak." Tapi kemenangan itu pahit. Ayah semakin lemah, dokter bilang jantungnya tak kuat. Saya habiskan hari di sampingnya, menceritakan masa kecil. "Pak, meski bukan darahmu, aku mencintaimu." Ayah menangis, "Aku juga, Ari. Makan aku." Pengakuan itu menyembuhkan luka, tapi emosi semakin dalam. Saya merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Dimas menjadi penopang. Ia lukis potret kami bertiga, saya, ayah, dan dia, di bawah langit Jakarta. "Ini keluarga baru kita," katanya. Saya peluk dia, air mata mengalir. Tapi keraguan muncul, apakah ayah benar-benar menerima? Suatu malam, ayah bicara serius, "Aku tak bisa ubah masa lalu, tapi aku ingin kamu bahagia. Nikahi siapapun yang kamu cinta, meski masyarakat tak setuju." Kata-kata itu seperti petir. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak legal, tapi dukungan ayah berarti dunia. Tapi Andi tak menyerah. Dari penjara, ia kirim surat ancaman, membuat saya paranoia. Saya mulai isolasi diri, menolak bertemu Dimas. "Aku tak ingin bahayakan kamu," kata saya. Dimas marah, "Cinta kita lebih kuat dari ancaman." Pertengkaran pertama kami pecah. Dimas bilang saya pengecut, saya bilang ia tak paham tekanan keluarga. Saya pergi berkeliaran di malam Jakarta, hati hancur. Mengapa cinta begitu rumit? Saya ingat ayah muda yang menyembunyikan perasaannya demi Norma. Apakah saya akan ulangi kesalahan itu? Keesokan saya minta maaf pada Dimas. Kami berdamai, tapi luka tetap. Ayah semakin buruk, dan saya harus pilih, bisnis atau cinta. Saya putuskan jual sebagian saham, gunakan uang untuk yayasan LGBT di Indonesia. "Ini warisan sejati," kata saya pada ayah. Ia setuju, mata berbinar. Tapi tragedi datang. Ayah meninggal tiba-tiba di pagi yang cerah. Saya hancur, menangis di pemakaman. Dimas di samping saya, memegang tangan diam-diam, "Ia bangga padamu," bisiknya. Di dalam saya bergulat, apakah saya gagal sebagai anak? Apakah Tesna itu kutukan? Setelah pemakaman, Andi bebas, tapi ia datang meminta maaf. "Aku iri, Ari. Makan aku." Saya makan, tapi tak lupakan. Hidup berlanjut, dengan Dimas sebagai pasangan. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru.
Tapi emosi semakin mendalam, seperti lautan yang tak berujung. Saya mulai aktif di komunitas berbagi cerita. Darah bukan segalanya, kata saya di seminar kecil. Respons bercampur, ada yang dukung, ada yang benci. Tapi Dimas selalu ada, membuat saya kuat. Rasa kehilangan ayah seperti lubang menganga di dada, semakin dalam setiap hari. Saya sering duduk di makamnya di Pukaret Biak, berbicara sendirian, "Pak, apakah kamu benar-benar menerimaku?" Angin Jakarta seolah membawa jawaban, tapi hati saya tetap gelisah. Dimas mencoba menghibur, tapi emosi saya seperti gunung berapi, siap meledak. Di Bali, kami bangun rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Dimas buka galeri, saya bantu mengelola. Tapi bayang Andi masih menghantui. "Ya hubungi saya, minta bagian warisan. Kita keluarga," katanya. Saya tolak, keluarga tak khianati. Konflik baru muncul, Andi ancam gugat ke pengadilan. Proses hukum melelahkan. Saya harus kembali ke Jakarta berkali-kali, meninggalkan Dimas. Jarak membuat kami bertengkar lebih sering. "Kamu lebih pilih masa lalu daripada kita," tuduh Dimas. Saya balas, "Ini demi ayah." Emosi memuncak, saya rasakan pengkhianatan lagi, orang yang kucinta. Suatu malam di hotel Jakarta, saya breakdown. Menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan beri saya cinta ini jika hanya untuk disiksa? Saya ingat ayah's words, cinta adalah pilihan. Tapi pilihan apa yang tersisa? Dimas datang ke Jakarta, memaksa bicara. "Aku tak mau kehilanganmu," katanya, air mata mengalir. Kami peluk, tapi luka dalam. Saya ceritakan mimpi buruk, melihat ayah menolak saya di akhirat. Dimas pegang tangan saya, "Ayahmu mencintaimu, seperti aku." Pengadilan berpihak pada saya, Andi kalah. Tapi kemenangan tak bawa kedamaian. Saya rasakan hampa, seperti kehilangan identitas. Siapa saya tanpa ayah? Seorang gay di Indonesia, berjuang untuk diterima. Kami kembali ke Bali, tapi ketegangan tetap. Dimas sibuk dengan galeri, saya dengan yayasan. Saya bantu anak-anak yang diusir keluarga, berbagi cerita saya. "Kalian tak sendirian," kata saya. Tapi di dalam, saya merasa hipokrit, masih bergulat dengan diri sendiri. Konflik puncak datang saat Dimas dapat tawaran pameran di Singapura. "Ini kesempatan besar," katanya. Saya dukung, tapi takut jarak. "Jangan tinggalkan aku," bisik saya. Dimas janji kembali, tapi selama ia pergi, saya kesepian. Pikiran gelap muncul, apakah cinta ini abadi? Saya mulai terapi, bicara dengan psikolog tentang trauma. "Anda warisi keberanian ayah," katanya. Saya renungkan, ayah, meski sembunyikan dirinya, ajari saya keteguhan. Saya mulai lukis lagi, menuangkan emosi ke kanvas, gambar ayah dan Dimas, bersatu dalam cahaya. Dimas kembali, tapi bawa berita, ia bertemu mantan di Singapura. "Hanya teman," katanya, tapi saya curiga. Pengkhianatan terasa lagi. "Kamu bohong," tuduh saya. Pertengkaran hebat, barang pecah. Dimas pergi, meninggalkan catatan, "Aku butuh ruang." Hati saya hancur total. Saya minum sendirian di bar, tapi tak mabuk, hanya menangis. Mengapa semua orang tinggalkan saya? Saya hubungi teman lama, tapi mereka jauh. Di puncak keputusasaan, saya pergi ke pantai, berteriak ke laut. Pagi harinya, Dimas kembali. "Ma, Ari, aku tak bisa tanpa kamu." Kami bicara panjang, saling ungkap luka. "Aku takut kehilangan," kata saya. Dimas peluk saya, kita bangun bersama. Hubungan kami semakin dalam. Kami ikut festival seni di Bali, Dimas lukis lihat tentang cinta kami. Masyarakat lokal campur aduk, tapi dukungan datang dari komunitas LGB. Saya rasakan warisan ayah, bukan uang, tapi keberanian mencinta. Tapi emosi semakin berat.
Saya mimpi ayah setiap malam memohon ma. Saya kunjungi makam lagi bawa Dimas. Pak, ini pasanganku, kata saya. Angin berhembus lembut seperti persetujuan. Andi hubungi lagi, kali ini minta maaf tulus. Aku salah, Ari. Ayah bangga padamu. Saya makan, undang dia ke Bali. Pertemuan penuh air mata, kami berdamai. Hidup mulai stabil, tapi saya tahu perjuangan tak berakhir. Di Indonesia, kami harus hati-hati. Tapi dengan Dimas, saya rasakan kedamaian. Emosi seperti tsunami menyapu segala rasionalitas. Setelah berdamai dengan Andi, saya pikir damai datang, tapi tidak. Malam-malam saya terbangun basah keringat, mimpi ayah menolak saya. Kamu bukan anakku, katanya berulang. Saya peluk Dimas, tapi ia mulai lelah. Kamu harus move on, katanya lembut, tapi saya rasakan jarak. Yayasan semakin besar, saya bantu lebih banyak orang. Seorang remaja gay dari Surabaya cerita diusir keluarga, mirip saya. Saya dengar, tapi hati saya ikut sakit. Bagaimana bertahan, tanyanya. Saya jawab, dengan cinta diri. Tapi apakah saya percaya itu? Konflik baru, Dimas dapat tawaran permanen di luar negeri. Amerika, Ari. Kita bisa hidup bebas di sana. Saya tergoda, tapi Indonesia adalah rumah. Ayah di sini, kata saya. Pertengkaran lagi, ayah sudah mati. Hidup untuk kita, teriak Dimas. Saya marah, pergi ke Yogyakarta sendirian. Di sana, saya kunjungi Candi Borobudur, mencari kedamaian. Duduk di stupa, saya renungkan hidup, dari Tesna yang hancurkan, ke cinta yang bangun. Tapi mengapa masih sakit? Saya ingat ayah struggle, bagaimana ia sembunyikan diri demi masyarakat. Kembali ke Bali, Dimas menunggu. Ma, katanya. Kami bicara hati ke hati, tentang ketakutan, tentang masa depan. Kita bisa tinggal di Indonesia, tapi berjuang bersama, usul saya. Dimas setuju, tapi matanya ragu. Pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Saya temukan pesan di ponsel Dimas dari teman di Singapura. Kapan kamu kembali? Aku rindu. Hati saya remuk. Siapa ini? Tanya saya. Dimas mengaku selama pergi ia ragu tentang kami bicara dengan mantan. Tapi aku pilih kamu, katanya. Saya rasakan dunia runtuh lagi. Kamu khianati aku, teriak saya. Dimas menangis, aku manusia, Ari. Makan. Tapi luka terlalu dalam. Saya usir dia sendirian di rumah. Malam itu, saya hampir menyerah. Pikiran bunuh diri muncul, tapi gambar ayah muncul, hidup, nak. Saya hubungi psikolog, bicara berjam-jam. Anda warisi kekuatan ayah, katanya lagi. Pagi harinya, Dimas kembali dengan lukisan, gambar kami di bawah pohon beringin dengan ayah di latar. Ini warisan kita, katanya. Air mata mengalir, kami berdamai. Tapi emosi semakin berat, seperti beban tak tertanggung. Kami putuskan menikah secara simbolis, di pantai Bali dengan teman-teman. Upacara sederhana, dengan janji abadi. Masyarakat tak tahu, tapi bagi kami itu nyata. Andi datang bawa hadiah. Selamat, saudara. Kami jadi keluarga lagi. Tapi badai terakhir, pemerintah Indonesia perketat aturan LUD. Yayasan saya digerebek, saya ditahan sementara. Dimas panik, hubungi pengacara. Di sel, saya renungkan, apakah ini akhir? Bebas setelah seminggu, saya semakin kuat. Kita lanjutkan perjuangan, kata saya pada Dimas. Emosi mencapai puncak, saya rasakan cinta lebih besar dari segalanya. Tsunami emosi akhirnya mencapai klimaks, meninggalkan keheningan yang mendalam. Setelah penggerebekan, saya dan Dimas semakin dekat, tapi luka masyarakat Indonesia menusuk jiwa. Kita harus pergi, kata Dimas suatu malam, mata penuh ketakutan. Saya ragu meninggalkan tanah air berarti khianati ayah's memori.
Di sini warisan kita, balas saya. Pertengkaran terakhir pecah, suara kami bergema di rumah kecil. Tapi pagi harinya, kami sadar, cinta tak bisa bertahan dalam ketakutan. Kami putuskan tetap, tapi lebih hati-hati. Yayasan pindah underground, bantu lebih banyak orang secara diam-diam. Saya lukis buku tentang hidup saya, warisan lebih besar, bagikan online. Respons luar biasa, ribuan pesan dukungan dari sesama di Indonesia. Andi jadi sekutu, gunakan pengaruhnya lindungi kami. Ini tebusan dosaku, katanya. Kami bangun jaringan dari Jakarta ke Papua. Suatu hari, Dimas sakit parah, demam dengue. Saya rawat dia di rumah sakit, tak tidur berhari-hari. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dimas tersenyum lemah, aku warisimu. Ya sembuh, tapi pengalaman itu ubah kami. Kami sadar hidup rapuh. Kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, seorang remaja gay yang diusir. Namanya Rian, mirip teman masa kecil saya. Kami ajari dia seni dan keberanian. Kalian ayahku, katanya suatu hari. Hati saya penuh, ini warisan sejati, lebih besar dari darah. Konflik terakhir, pemerintah usul undang-undang anti-LGB. Kami demo diam-diam, risiko tinggi. Dimas pegang tangan saya bersama sampai akhir. Kami selamat, tapi teman ditangkap. Di akhir, kami duduk di pantai Bali, matahari terbenam. Terima kasih atas semuanya, kata Dimas. Saya peluk dia, cinta kita lebih besar dari Tesna. Hidup berlanjut dengan harapan. Saya warisi keberanian ayah, cinta Dimas, dan perjuangan untuk masyarakat. Di Indonesia yang indah tapi keras, kami temukan kedamaian dalam hati.